Masih tetap sehat kan? Masih tetap jaga kesehatan dan masih tetap di rumah aja kan? Ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online GKI Sangkra. Adik-adik pasti kangen mau ikut sekolah minggu hari ini. Dan untuk papa dan mama, jangan lupa untuk mendampingi adik-adik di rumah. Nah Kak, untuk mulai sekolah minggu hari ini, kita mau menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus itulah satu-satunya. Sebelum kita mau mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan atas rahmat-Mu. Kami semua dapat berkumpul bersama melalui sekolah minggu online dan dapat memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Kau sertai dan bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Loh, Kak Yuko kenapa sedih, Kak? Kak Lisa, kemarin nilai ujianku jelek. Aduh ya ampun Kak, sini Kak cup. Jangan nangis. Kak Yuko, kalau sedih itu berdoa Kak. Soalnya Tuhan itu sebagai sumber penolong dan nanti Kak Yuko bisa dituntun balik ke depannya Kak. Oh gitu ya Kak. Aku jadi inget satu lagu Kak. Lagu apa Kak? Aku senang berdoa. Yuk kita nyanyiin Kak. Iya, adik-adik kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Berdoa bicara pada
Ya, Kak. Kak Lisa pernah nggak merasa sedih? Ya pernah loh, Kak. Tahu nggak, Tuhan Yesus juga pernah merasa sedih. Ih, masa sih? Adik-adik percaya nggak sih? Masa Tuhan Yesus pernah ngerasa sedih? Masa, Kak? Iya. Nah, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah beri kesempatan kami. Kami akan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau bimbing kami. Kiranya Kau bukakan hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tema kita adalah tetap berdoa walau merasa sedih. Nah, Kak Lisa, tadi kan Kak Yuka bilang kalau Tuhan Yesus juga pernah merasa sangat sedih. Nah, iya Kak. Nah, gini nih adik-adik ceritanya. Nah, pada waktu itu tuh adik-adik, Yesus dan ke-12 muridnya itu sudah melakukan perjamuan terakhir, Kak. Terus toh, Yesus ajak 3 muridnya untuk menemani berdoa di Taman Getsemani. Nah, ketiga murid Tuhan Yesus yang diajak untuk bersamanya ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Siapa tadi adik-adik? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, adik-adik, pada waktu itu tuh Yesus bilang ke murid-muridnya, sini, temannya aku sih, kamu di sini, nanti aku ke dalam buat berdoa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Nah, adik, lalu Yesus maju dan Yesus berdoa di sana. Di dalam doanya, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga agar penderitaan itu tidak menimpanya. Akan tetapi, di akhir doa, Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapa di surga apabila hal itu harus dilalui oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kekuatan untuk bisa melaluinya. Nah, terus ya Kak ya, Yesus tuh berjalan mendekati murid-muridnya. Tapi tahu nggak Kak? Apa Kak? Murid-muridnya itu ternyata sedang bobok Kak. Oh. Terus dibangunin sama Yesus Kak. Bangun gini, bangun. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Kamu itu harusnya berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu bisa melawan pencobaan. Gitu Kak. Terus murid-muridnya itu bangun Kak. Nah, setelah murid-muridnya bangun, Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa dengan doa yang sama. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya. Nah, tahu nggak Kak? Murid-muridnya bobok lagi Kak. Ya ampun. Padahal tadi diminta sama Tuhan Yesus untuk berjaga-jagalah. Nah, kemudian Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya kembali berdoa. Mohon kepada Tuhan kekuatan untuk bisa melalui segala apapun yang terjadi di dalam hidupnya, termasuk penderitaan yang akan Yesus jalani. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Lalu Kak, nah bobok lagi Kak, ya ampun. Ini kayaknya murid-muridnya ngantuk banget toh Kak. Wes malam, aduh ngantuk. Kayak adik-adik kalau udah malam ngantuk nggak? Apa malah main game ya Kak ya? Nah, Yesus bilang nih sama murid-muridnya Kak, sekarang tidurlah karena yang akan menjemputku akan segera datang. Nah, adik-adik, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, sekalipun Tuhan Yesus merasa sedih, Tuhan Yesus tetap berdoa kepada Bapa di surga, menyerahkan semua yang terjadi kepada Tuhan agar diberikan kekuatan. Adik-adik di rumah juga belajar untuk tetap berdoa walaupun hati kita sedang merasa sedih. Nah, karena doa, kita berbicara kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan sebagai Tuhan
sumber kekuatan kita. Gitu ya Kak ya? Betul banget Kak Lisa. Nah adik-adik, gimana ceritanya tadi? Adik-adik juga harus ingat ya, pokoknya dalam keadaan apapun, dalam kita sedih, kita senang, pokoknya harus tetap setia, berdoa, dan mengikut Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Sekarang kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Adik-adik bisa siapkan, dilipat dengan baik, dan bisa dimasukkan ke dalam kotak yang kemarin adik-adik sudah buat. Kita mau berdoa dulu sebelum memberikan persembahan. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh belajar untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selama persembahan kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik semua, hari ini kita mau membuat pohon pokok doa. Nah, alat-alat yang dibutuhkan cuman kertas, alat tulis, lalu pensil warna. Nah, pertama-tama kita mau menggambar pohon terlebih dahulu. Gambarnya bebas ya adik-adik, sesuai dengan imajinasi adik-adik dan sesuai keinginan adik-adik bagaimana bentuk pohonnya. Berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Nah, terus adik-adik tulis pokok-pokok Berdoa itu penting doa adik-adik. karena Nah, ini kakak contohkan ya. kita bisa bicara pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, juga bisa mengakui kesalahan kita dan meminta Tuhan mengampuni kita. Yuk kita berdoa ya setiap hari. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada
adik-adik tuliskan di tempat yang kosong, dituliskan pohon doa. Nah, kalau Kak Lisa tulisnya di bagian tanah ya. Lalu di bawah tulisan pohon doa, Kak Lisa tuliskan dan adik-adik juga harus tuliskan itu ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Matius 26 ayat 41a. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Nah, kayak gini adik-adik. Lalu adik-adik boleh nih ditebalkan garis-garisnya dari gambarnya, dari tulisannya. Lalu setelah itu adik-adik warnai ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Lisa akan mewarnai pohonnya. Warnanya terserah adik-adik ya. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, teman-teman, berdoa itu penting karena dengan berdoa kita bisa bicara pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, juga bisa mengakui kesalahan kita dan meminta Tuhan mengampuni kita. Yuk, kita berdoa ya setiap hari. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan. Nah, begini adik-adik jadinya. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk buat aktivitasnya dan dikumpulkan ke grup sekolah minggu masing-masing sebagai absen sekolah minggu. Dadah adik-adik, selamat mencoba. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap ingat untuk tetap berdoa walaupun dalam keadaan sedih. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.